warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, perkenalkan saya Bella Deswitasari dan rekan saya Siti Nur Aini. Di sini kami sebagai host. Kemudian ini lonceng pertama podcast kita loh. Nah Eni, tahu gak sih ternyata selain kita berdua di sini juga kita kedatangan bintang tamu loh. Wah, siapa tuh? Sobat-sobat sekalian, perkenalkan ya, di sebelah kanan kita ada Bapak Kepala Sekolah dari SMP Islam Tarbiyatul Huda. Dan di sebelah kiri kita ada bintang tamu dari Universitas PTIQ Jakarta. Bapak silahkan diperkenalkan namanya. Ya, baik. Saya Ridwanullah selaku Kepala Sekolah SMP Islam Tarbiyatul Huda. Ya. Silahkan kakak perkenalannya. Baik, perkenalkan nama saya Ardawati dari Universitas PTIQ Jakarta, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, dengan saya juga Yuni Ardianti dengan alamat yang sama Universitas PTIQ Jakarta. Lalu sobat, selain kita yang ada di depan layar, ternyata di sini juga ada sesosok makhluk gaib yang merupakan penggagas dari adanya podcast ini loh. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Ya, makhluk gaib ya. Oke lah. Arti dari makhluk gaib itu sendiri kan makhluk yang nggak terlihat. Oke, karena saya tidak masuk ke layar, ya, saya jadi dipanggil makhluk gaib. Untuk panggilan saya, perkenalkan dulu. Bisa dipanggil untuk di segmen podcast ini. Saya perkenalkan nama saya Pak Ahmad, ya. Dan alasan kenapa saya membuat sebuah acara podcast di sekolah. Yang pertama, alasannya itu untuk sarana berkomunikasi antara siswa, guru, orang tua, dan bahkan sebagai sarana untuk silaturahmi bersama alumni. Ya, kemudian selain itu untuk sarana komunikasi juga, ya, jadi melatih untuk kita berkomunikasi, bernalar kritis juga, ya, biar kita ketika di hadapan kamera direkam audio, karena bukan hal yang mudah untuk kita berbicara di depan kamera, butuh sesuatu hal yang memang dipersiapkan terlebih dahulu. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan pasti harus terstruktur. Nah, disinilah ladang untuk berlatih siswa atau bahkan bintang tamu juga bisa ikut berlatih di sini. Gak usah terlalu tegang ya, tenang aja. Saya akan bawa podcast ini gak terlalu tegang seperti ini nih. Jangan tegang, tenang aja. Di launching ini saya untuk menjelaskan apa sih podcast itu. Ya, tadi salah satunya alasan kenapa ada podcast. Kemudian selanjutnya alasan untuk diadakannya podcast ini yang kesekian kalinya, alasan kesekian itu kita di zaman serba digital, informasi semua bisa diakses digital, dan alangkah baiknya kita, ya, sebagai seorang pelajar, seorang pendidik, itu kita ikut dan melangkah bersama dengan perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu mungkin hanya ada radio, televisi, sekarang itu siaran untuk publikasi sangat banyak, dan salah satunya di channel podcast ini, ya. Ini adalah suatu sarana untuk kita berkarya di bidang digital. Kemudian kenapa sih podcast ini? Ada kisah sebelumnya, ada kisah kenapa sih podcastnya dimulai baru sekarang. Dan sebenarnya podcast ini udah dari dulu, rencana dari tahun-tahun dulu, dan alhamdulillah pada waktu ini, pada hari ini awal mula, dan ini merupakan sejarah bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Ini mungkin kedepannya harapan saya sendiri, podcast ini bisa menjadi ladang untuk kita berlatih berkomunikasi, ya. Mengapa diawali hari ini? Karena
ada semacam apa ya, sebuah kalau bahasa trigger atau apa ya namanya, pemacu ya, ada pemacu ketika Bu Uus Runasi itu berkunjung ke sini, beliau itu pengawas SMP, dan saya curhat mengenai saya akan mengadakan podcast dan lain sebagainya. Beliau sangat apresiasi. Nah, di situ saya mulai terpancing semangat ingin benar-benar memulai podcast gitu. Kemudian datanglah kakak-kakak dari PT IKI ini, ngobrol-ngobrol lah kita di awal itu, bahwa ada program dari mereka itu, selain mengajar ada program yang memang yang apa namanya, bukan program harian tapi ada program yang khusus, yaitu mereka bilang public speaking. Ini saya lebih terpacu lagi, ada public speaking. Nah, berarti public speaking itu nyambung ke yang namanya podcast ini. Nah, maka disinilah saya pengen memulai dan mengagendakan juga dengan kakak-kakak mahasiswa ya, mengagendakan kita launching yuk di tanggal ini, di hari ini, launching sebagai batu loncatan awal untuk kita memulai sesuatu yang baik ya, memulai podcast yang mudah-mudahan podcast ini bisa bermanfaat bagi semuanya tentunya gitu. Meskipun kita masih dalam keadaan sederhana, syuting sederhana seperti ini ya, syuting sederhana seperti ini dengan alat seadanya ya, kamera handphone, kemudian rekaman biasa yang seharusnya podcast yang sudah proper atau sudah mumpuni itu kan ada yang namanya mic, kemudian kamera yang gak hanya satu dan lain sebagainya. Tapi itu jangan jadi halangan ya. Bapak memulai ini diawali dengan mulai aja dulu ya. Kemudian ada sebuah kata-kata dan memang ini jadi acuan kehidupan atau moto lah. Ketika kita tidak punya apa-apa ya, dan ini juga dikutip dari obrolan teman saya juga yang sama-sama di radio, obrolan orang tuanya, dan memang sama lah dengan pendapat saya juga. Dan ya tadi, tidak punya apa-apa bukan alasan untuk kita tidak bisa apa-apa. Bahkan saya punya moto, meskipun kere tapi harus aktif ya, kere aktif gitu ya. Contoh ini mic yang saya gunakan ya, nanti di review lah ya. Ini mic yang rakitan tapi alhamdulillah kualitasnya lumayan mumpuni. Oke, mungkin itulah alasan dan apa namanya, background kenapa ada podcast hari ini di sekolah ini, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ahmad sudah memotivasi kita semua dan sobat-sobat di rumah tentunya. Nah, sekarang kita masuk sesi sharing yuk. Ada nggak sih Kak tips atau tips dan trik agar podcast kita ini selalu menarik, agar podcast kita ini selalu berkembang gitu? Ada nggak sih Kak? Mungkin apalagi kan podcast kita ini baru pertama kali launching. Gimana nih Kak Erda? Silahkan nih Kak Erda dulu aja. Oke, sedikit untuk tips-tipsnya ya. Gimana sih biar podcast ini tuh bisa menarik dan bertahan gitu. Jadi tips yang pertama yaitu menentukan tema yang menarik. Nah, dari menentukan tema yang menarik itu kita bisa mencari inspirasi-inspirasi ya. Misalkan dari menceritakan kisah inspiratif orang-orang hebat misalkan, atau bisa mungkin dari alumni SMP Islam Tarbiyatul Huda, mungkin bisa diundang untuk menceritakan kisah-kisah inspiratif mereka di luar sana yang mungkin mereka sudah sukses, bisa berbagi pengalaman juga ke teman-teman yang ada di SMP Islam Tarbiyatul Huda. Nah, terus juga bisa misalkan dari mengambil tema dari teknologi atau inovasi-inovasi, misalkan tentang apa sih perkembangan teknologi yang ada di luar, misalkan gitu. Bisa mengangkat tema itu dan inovasi-inovasi yang menarik untuk mengajak teman-teman di sini juga untuk berkreasi seperti itu. Nah, terus juga
ada tips kedua yaitu mempunyai ciri khas. Misalkan dari podcast Tari ini tuh membuat ciri khas yang orang di luar sana itu kenal gitu. Jadi misalkan membuat kayak slogan-slogan menarik misalkan, atau sebelum podcast itu mengadakan Q&A misalkan, nanti di akhir acaranya bisa memberi giveaway misalkan kayak gitu. Terus tips yang ketiga, bisa mempromosikan podcast ini melalui media sosial. Jadi yang kita tahu kan teknologi sekarang tuh udah canggih banget ya. Terus untuk generasi Gen Z juga udah mengenal banget tuh yang namanya gadget, dan kebanyakan dari kita pasti sudah memiliki media sosial gitu. Nah, itu bisa di-share linknya ke misalkan ke Instagram, ke story WA atau TikTok seperti itu. Mungkin Kak Ayun ada tambahan? Ya karena ini ditanyain baru perdana juga ya podcastnya deh. Oke. Saya ingin menambahkan mungkin dari pendapat Kak Irda, saya setuju banget gitu. Dari 3 pendapatnya tadi mungkin saya mau nambahkan saja. Ya kalau tips dari saya sendiri, ya pertama itu adalah kita melihat audiens kita. Nah, audiens kita itu butuhnya apa? Misalnya audiens kita itu suka dengan hal-hal yang berbau unik. Misalnya seperti berita-berita terkini, itu bisa kita jadikan inspirasi yang kayak dibilang Kak Irda tadi itu. Kemudian kita juga bisa mengundang narasumber yang sudah ahli dalam bidangnya, kayak tadi ada alumninya juga, ataupun di luar itu juga bisa sesuai topik. Ya misalnya kita mau podcast kita topiknya pendidikan, berarti yang kita undang siapa? Guru bisa, siswa, ataupun sekolah-sekolah yang lain. Itu juga termasuk podcast yang bisa menarik buat audiens. Itu sangat memicu perkembangan termasuk perkembangan teknologi. Kemudian juga kita bisa menginspirasi audiens kita itu dengan apa? Dengan kita memberikan kreasi, ide-ide yang baru ataupun kreativitas kita yang muncul. Misalnya teman-teman atau adik-adik ini punya kreativitas dengan mengundang artis misalnya, juga bisa itu. Yang ketiga adalah konsisten mengupload ataupun membuat podcast. Ya seperti yang sekarang ini kan baru perdana. Karena baru perdana, jadi adik-adik ini harus mengkonsepkan dari awal juga. Misalkan konsepnya sebulan misalnya membuat podcast 2 kali gitu dalam sebulan, itu harus konsisten kita mengupload. Dan terutama juga nih bagi editing nih, yang di belakang kamera editing fungsinya apa? Buat membantu gitu editing, biar apa? Menarik audiens, agar apa? Agar lebih tertarik dengan podcast yang kita buat. Mereka sering menonton dengan lama bisa gitu, dan juga menginspirasi mereka juga gitu. Kemudian yang terakhir mungkin ya, karena tadi sudah dijelaskan juga tentang promosi, ya kalian juga harus punya wadah untuk mempromosikan podcast kalian, seperti mempromosikannya di media Instagram, di TikTok, di Facebook, itu juga bisa. Tuh, mungkin itu saja tips dari saya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih ya kakak-kakak atas tips yang sangat bermanfaat ini. Semoga ini akan menjadi motivasi bagi sobat yang juga ada di rumah yang sedang menonton video ini. Nah, menurut Bapak Ridwan juga mungkin ada tanggapan mengenai diadakannya podcast di SMP Islam Tarbiyatul Huda ini. Bagaimana tanggapan Bapak? Oh iya, itu minta saran ya? Iya. Baik, sebenarnya dari kakak-kakak itu sangat bagus sekali ya. Dari mulai apa tadi tuh, kita itu punya mengundang alumni, narasumber dari luar ya. Kalau Bapak sih menyarankan kita lebih fokus ke keadaan atau profil sekolah. Tadi disinggung, kita tuh punya jargon sebetulnya ya, yang terpampang di lapangan, yang di depan kelas itu ya. Kita itu religius, berakhlak, dan berprestasi. Itu aja diangkat juga, dimuat ya. Mungkin saran Bapak
kita ini kan lebih awal ya untuk memperkenalkan podcast ini. Coba kita di profil sekolah dulu. Kita itu sesuai yang kemarin kita buat videonya itu. Dari mulai misalkan profil sekolah, keadaannya kita punya fasilitas apa saja, terus tata tertib, ada seragam, ada eskul. Coba itu dimuat juga di dalam kesempatan itu ada podcastnya juga. Nanti kalaupun misalkan ini jadi mulai guru-gurunya gitu ya diangkat gitu. Tentu mungkin ada di selang-seling atau bikin schedule itu lebih diutamakan gitu, ya biar mereka itu mengenal sekolah kita gitu. Dan itu mudah-mudahan membuat daya tarik anak-anak yang mau masuk ke sekolah juga. Amin. Ya mudah-mudahan ya dengan adanya podcast ini memberikan informasi ya terkait SMP ini, lembaga ini, profil-profilnya, program unggulannya, mungkin prestasi yang pernah diraih apa saja di baik di akademik maupun non akademik, di intrakurikuler dan ekstrakurikulernya gitu ya. Apalagi nanti itu kita itu kan ada yang namanya di kurikulum itu ada yang namanya P5. Itu P5 yang akan datang mungkin bisa disosialisasikan dulu biar ada yang waktu gebiar itu bisa bisa dilihat gitu oleh orang ramai gitu ya. Mungkin itu saja saran dari Bapak ya. Dan ini juga ada sedikit tambahan ya biar punya gambaran untuk ke depan. Untuk podcast ini saya buat sebuah schedule atau daftar tema nanti di kedepannya. Kita ini target untuk pendengarnya itu memang luas ya, tapi yang difokuskan anak-anak SMP, guru, kemudian juga dari orang tua dan juga alumni. Nah di sini kita nanti akan datangkan salah satu dari yang disebutkan tadi ya sebagai pemateri juga ya, dan intinya ini wadah untuk kita saling berinteraksi, berkomunikasi dan didokumentasikan seperti itu. Ya jadi ada tema-temanya. Kemudian dari siswa, dari OSIS ada 7 divisi. Ya kan itu nanti bisa kita share di sini apa sih kegiatan OSIS gitu. Dan rencana dan mudah-mudahan terus berkembang ya. Ini adalah potret launching kita seperti ini. Harapan saya pribadi di kedepannya kita ini sudah punya studionya, alat-alatnya yang mumpuni ya. Dan mungkin ada dari penonton ada yang mau ikut berpartisipasi, boleh sekali ya. Boleh. Ya. Jadi yuk kita dukung podcast ini. Dan oh iya, nanti saya juga meminta untuk Bapak Kepala untuk nama saya akan utarakan sekarang. Nama dari podcast ini itu Podcast Star. Kenapa diambil nama seperti itu? Satu, secara bahasa podcast star digabung ya. Podcast bintang. Ya, mungkin di PC-nya mungkin kita nanti pengennya ya podcast kita ini memang seperti bintang yang terang. Dan bisa menerangi gitu kan. Bahkan bintang juga bisa jadi alat untuk menunjuk arah gitu kan. Dan di podcast ini juga ada harapan yang tersimpan di nama itu. Kemudian Podcast Star ya, karena kita di SMP Islam Tarbiyatul Huda ya, biasa disingkat Sistar. Nah maka Podcast Star, jadilah Podcast Star. Maka saya minta untuk Bapak Ridwan meresmikan dan meresmikan podcast ini dan juga mendukung podcast ini agar tetap ada, tetap konsisten, memberikan informasi, memberikan hal yang bermanfaat bagi siapa saja yang menonton podcast ini. Gitu. Ya, terima kasih, saya sangat mengapresiasi sekali terkait adanya podcast ini. Tentu perjuangan itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa
karena didukung juga dengan kemarin hasil itu apa? Hasil seminar lah gitu ya. Seminar public speaking yang mungkin inilah ajang setelah dilatih ajang untuk mengekspresikan gitu ya, mengaplikasikan apa yang secara teori dengan pelaksanaannya gitu ya, kayak ya. Terima kasih kepada semua yang mendukung berdirinya podcast ini. Yang mudah-mudahan harapan-harapan yang kita mungkin tadi tuh mengundang si A, si B gitu ya, dengan harapan itu mudah-mudahan podcast ini bisa berkembang, bisa diterima oleh layak ramai ya, dan jaya terus. Amin. Dan penonton juga nggak bosen. Insya Allah. Karena Ya, target utama. dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, podcast ini saya buka, saya tutup waktu saya diresmikan. ya, podcast ini saya resmikan sebagai salah satu wadah untuk wadah mengapresiasikan atau mengupdate perkembangan-perkembangan yang ada di SMP Islam Tarbiyatul Huda. Selamat. Nah, mungkin hanya ini saja awal dari podcast ini. Kurang lebihnya bila ada kata-kata atau perilaku kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Nah, kemudian ada sepatah dua patah kata motivasi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak atau bapak kepala sekolah. Silahkan. Kata-kata motivasi. Ya. Stand di closing statement mungkin ya. Closing statement dari Bapak mungkin dulu. Oke, ya dari Bapak. Saya tadi mengutip kata-kata dari Pak Ahmad ya. Itu ya, bahasa itu kan mereka kan mulai dulu saja. Iya. Walaupun dengan kondisi tidak ada. Dengan memulai, kalau kita kapan nggak akan mulai. Tapi dengan alat seadanya, yuk dengan kemampuan seadanya kita memulai. Dan itu takutnya ada yang mengcopyright ya. Kalau yang itu memang mulai aja dulu itu ada di kalau nggak salah media sosial atau apa ya yang ada jargonnya seperti itu. Nggak tahu marketplace. Ya intinya saya mensadur dari situ aja. Takutnya nggak menampilkan copyright. Tapi kalau untuk yang tadi ya langsung aja ke saya ya, langsung kata-kata mutiara yang kutipannya. Ketika kita tidak punya apa-apa, jangan sampai kita tidak bisa apa-apa. Nah, ya makanya kita harus memulai dulu aja gitu ya. Dengan apa yang kita punya, gitu, dengan kemampuan kita gitu. Semaksimal mungkin kita kerjakan apa yang kita punya, yakin bisa. Itu kreatif lah. Mungkin ada dari kakak-kakak. Dari saya mungkin dari kalau dari saya kata-katanya nyambung dengan podcast Star ini. Iya. Yaitu gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Jika kamu jatuh, maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Kemudian hidup itu bukan tentang seberapa lama, tapi tentang seberapa manfaat kamu bagi orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Iya, itu saja. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bella. Ya guys, perlu dicatat dan juga diingat. Pengalaman itu bukan karena kebetulan, tetapi karena pilihan. Wis mantap, ini lebih mantap. Ada pantun nih. Wes, ada pantun. Siap jawab, cakep. Buah manggis, buah duren. Cakep. Buah mangga, buah stroberi. Cakep. Itulah nama-nama buah. Ya, es buah. Jangan lupa saksikan terus ya podcast kita ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum sobat, gitu aja. Ulang. Dari mana?
Ya, langsung aja nggak apa-apa. Iya. Dari mau Assalamualaikum dipotong. aja sama ibu. 3. Wassalam. 1, 2, 3. Wassalamualaikum sobat. Sobat. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Satu, 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye sobat. Love you all. Dadah. Dadah. Ya. Kok ini ya?